Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al Khair. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kisah perjalanan saya dari agama Kristen Protestan menuju hijrah ke agama Islam. Nah, gini, saya berasal dari eh, agama Kristen yang sangat percaya dengan agama Kristen tersebut, terutama di kalangan eh, apa keluarga orang tua dari ibu saya dan ayah saya. Nah, gitu. Namun pada saat keinginan saya untuk masuk Islam itu sangat mudah muncul pas ketika saya masih duduk di kelas di kelas bangku SD. Nah, gitu. Namun ketika saya bertanya langsung ke keluarga saya, terutama nenek saya dan bapak saya gitu kan. Kan ibu saya meninggal itu pas saya duduk di kelas 1 SD, dan di situ semua betul-betul kehidupan saya itu diambil alih sama yang namanya eh, bapak saya, dan memang saya dekat sama nenek saya. Nah, gitu. Singkat cerita, ketika saya sudah meminta izin itu bertanya langsung kepada nenek saya dan keluarga saya ini bilang, saya kepengen masuk Islam, saya kepengen mengganti agama saya. Tapi respon dari keluarga saya itu nggak setuju. Jadi keinginan saya untuk masuk Islam itu akhirnya kayak semacam bilang hilang sejenak gitu. Pokoknya nggak ada ambisi lagi untuk masuk Islam. Tapi pas ketika udah masuk SMP, di situ saya lebih banyak berkawan sama teman-teman yang agama Islam kebanding dengan teman-teman yang setara dengan agama saya gitu. Nah, gitu. Setelah eh, lama apa waktu terus berjalan sampai akhirnya saya di kelas 3 SMP itu saya betul-betul meyakinkan diri saya untuk memeluk agama Islam. Tapi dari sebelumnya itu sebelum saya masuk Islam itu ada memang beberapa kejadian-kejadian, ada memang beberapa perkataan, perbuatan yang memang membuat saya ngedown gitu, membuat memang diri saya benar jatuh gitu, merasa minder, merasa hina gitu kan depan orang, terutama di kalangan teman-teman saya agama Islam saya gitu. Apalagi di kelas itu eh, saya hanya di antara lebih 30 siswa, kebanyakan itu beragama Islam semua. Nah, kami berdua hanya berdua beragama Kristen. Nah, gitu. Nah, karena pengaruh pergaulan itu, jadi saya semakin ke bawah arus gitu, lebih lebih enak sama yang beragama Islam, sering ngajakin sering dengar teman-teman azan, teman dengar ngaji. Dan sebelumnya itu memang saya sering ini selalu nemenin teman-teman saya, tetangga saya itu selalu pergi ngaji. Nah, ketika kalau mereka pergi ngaji itu, mereka selalu kayak merasa kayak pertemanan mereka, tali persaudaraan mereka itu kuat. Sebelum ngaji mereka saling manggil-manggil gitu, bilang, ayo ayo ngaji 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 gitu katanya. Nah, setelah itu em, setelah ngaji, guru ngaji mereka selalu nyuruh mereka untuk ke sungai ngambil air. Dan kalau bukan hanya sekedar ngambil air, tapi biasa nyapu di rumah, nyapu di halaman, atau kadang bahkan cuci piring. Ya, maklumlah, sebagai rasa ucapan syukur seorang murid kepada gurunya gitu kan. Nah, di situ saya merasa tali persaudaraan mereka itu kuat kebanding dengan teman-teman saya yang di agama Kristiani gitu, di agama Kristen Protestan itu. Nah, singkat cerita, jadi keinginan saya untuk masuk Islam semakin kuat. Jadi eh, pas kelas 3 SMA mendekati penamatan, saya memilih untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan keluarga saya, terutama bapak saya gitu. Nah, kemudian saya pun menuju kota Palopo, dan di situ eh, di Masjid Agung, dulu masih namanya Masjid Agung Yayasan Mualaf Kota Palopo. Nah, itu sampai sekarang pun masih kita bisa dapatkan di situ. Biasanya mulai dari hari Senin sampai eh, hari Sabtu, dan paling banyak itu ketika hari Jumat itu banyak banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita yang beragama Islam ketika mendengar ada seseorang yang masuk ke agama keyakinan kita kan gitu. Nah, jadi di situ saya merasa eh, kita kembali tadi ya, mohon maaf, kita kembali lagi ke cerita yang tadi di SMP itu. Nah,
di SMP itu saya sering mengalami hinaan atau semacam bulian gitulah, mulai hinaan dari segi perkataan, perbuatan, sering dihindari teman-teman, sering dihina teman-teman gitu kan. Apalagi kalau kita yang itu, kita sering ini kan, kita sama-sama teman tuh yang beda keyakinan sama kita, beda agama, sama-sama ke kantin terus makan, ada aja yang nanti katain bilang, lo kok kamu mau makan sama dia, kok kamu mau dekat sama dia, kok kamu mau berteman sama dia tuh najis, dia tuh suka makan ini, suka makan ini. Tapi kita yang memang sebagai pelaku, memang sebagai pelaku yang memang bisa dikatakan kita memang makan itu, kita nggak bisa ngelak gitu kan. Ya kita harus terima karena memang kenyataannya fakta gitu kan, benar-benar real gitu kan. Nggak mungkin kita juga menghindari kalau memang kenyataannya benar kan. Nah gitu ya, gitu semakin perlahan-perlahan teman pada menghindari gitu kan ya, semacam itu ya, kita semacam eh, apa jadi jadi apa jadi suatu musibah lah bagi kita sendiri ketika teman dekat kita sendiri menjauhi gitu kan. Meskipun padahal jika dipikir secara logika nih, eh, masalah agama dengan seseorang itu nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting dia maksudnya keyakinannya itu, misalnya jika kamu keyakinan ini ya jalani aja keyakinan ini, terus kamu yang ini jalani keyakinan yang ini, pokoknya jalani keyakinannya secara masing-masing gitu, meskipun hanya bertolak belakang. Nah gitu, singkat cerita, pas saya sudah masuk Islam di Masjid Agung, eh, itu perjalanannya itu, saya dari sekolah saya langsung menuju ke Masjid Agung Kota Palopo, dari sekolah langsung ke Kota Palopo 6 gitu. Singkat cerita, kemudian setelah saya sudah naik mobil, naik angkutan umum, tiba sampai di Kota Palopo, sampai di terminal, saya harus ngambil mobil warna kuning dulu kan kata orang kalau kita mau ke Masjid Agung, kita nggak bisa terus sampai ke sana, tapi kita hanya bisa turun di terminal untuk mengambil angkutan umum yang bahasa kota orang Palopo ya, PT-PT gitu. Nah itu biasanya kebanyakan mobil kuning. Nah kita pun naik di situ, terus kita hanya bilang terus saya bertanya sama supirnya gini, bilang, Pak, kalau orang mau masuk Islam itu lewat sini ya? Bilang iya, lewat sini, naik aja mobil ini. Ternyata di situ lagi saya lagi diuji gitu, diuji eh, diuji gitu, pas ya diuji semacam apa ya, bilang kena tipu gitu. Orang yang nyampaikan informasi ini nggak sesuai, nggak benar, ternyata yang dikatakan sama saya itu salah. Saya harus sebenarnya naik mobil turun di sini, kemudian jalan sebentar, nanti langsung udah sampai di gerbang utamanya Masjid Agung Palopo gitu kan. Ternyata enggak, malah saya disuruh bilang ini gitu gitu, ini aduh panjang ribet. Saya pun pusing. Akhirnya beranikan diri karena memang saya pun dalam perjalanan itu tidak memikirkan apapun. Yang sebelum itu, sebelum saya berangkat itu memang ada perasaan takut, eh, pokoknya takut dan gemetaran gitulah, takut kena ketahuan sama orang tua gitu. Nah eh, untuk video berikutnya, untuk cek kisah berikutnya nanti aku lanjutin di video berikutnya ya, di part 2. Oke. Assalamualaikum.